Talk show di Sporta ini spesial Kamis 20 Oktober 2022 langsung membahas tentang serba-serbi Ballon d'Or dan juga Socrates Award yang baru terjadi Selasa kemarin. Dan untuk membahas serba-serbi Ballon d'Or sudah bergabung via Zoom ada Mas Anggit Pratama dan juga Raka Kisdiatma ya, jurnalis kece dari bolasport.com. Selamat malam Mas-mas semua, apa kabar? Halo, selamat malam Mbak Puspa. Salam kenal ya, ini baru pertama kali nih. Oh gitu, oke. Siap. Ini jadi temanya agak menarik. Tadi sempat baca-baca artikel juga ya. Mungkin ini adalah salah satu ajang yang paling kece ya buat pesepak bola. Dan ini seperti apa sih? Boleh diceritain mungkin ke Mas Raka dulu ya. Ballon d'Or 2022 bedanya sama tahun lalu tuh apa Mas Raka? Boleh diceritakan? Perbedaan dari Ballon d'Or nih ya, dari tahun 2022 nih Mbak sama yang 2021 kemarin tuh cukup berbeda dari segi pemilihan ya Mbak ya. Kalau biasanya itu Ballon d'Or itu di edisi-edisi sebelumnya pasti menyisakan 3 orang nih, 3 nama terakhir tuh Mbak sebelum dipilih sebagai sebelum diumumkan sebagai pemenangnya. Cuman di 2022 ini atau edisi kali ini Ballon d'Or itu langsung diumumkan dari 30 list yang udah disaring sebelumnya, seperti itu. Dan juga yang cukup menarik nih Mbak Puspa dan juga Sobat Sonora nih ya, di perbedaan yang cukup mencolok dari 2021 sama yang sekarang ini adalah pemenangnya nih. Nah kalau di edisi sebelumnya itu Mbak, pemenangnya itu cukup diperdebatkan seperti itu. Kontroversi ya. Kontroversi ya, jadi banyak pengamat sepak bola dan juga fans sepak bola itu kurang setuju ya di 2021 kemarin kalau si Lionel Messi ya yang menjadi pemenangnya seperti itu. Cuman kalau di 2022 ini kan pemenangnya si Karim Benzema ya, dan hampir atau mungkin 99% semua orang tuh setuju kalau Karim Benzema menjadi pemenang edisi kali ini, seperti itu Mbak. Saya mau ke Mas Anggit. Tadi Mas Raka bilang ada Karim Benzema. Nah, kenapa sih poin-poin apa atau nilai-nilai apa kok sampai hampir 90% nih setuju kalau si Karim Benzema ini layak mendapatkan Ballon d'Or 2022? Apa sih yang menjadi catatan-catatan penting sampai semua orang oke, padahal tahun lalu ada kontroversi apalagi nih Lionel Messi ya. Tapi tahun ini hampir ya bisa dibilang semua setuju lah kalau Karim Benzema yang jadi juaranya gitu. Gimana Mas Anggit? Iya, Mbak Puspa. Benzema ini kan dia bermain sebagai penyerang ya di Real Madrid. Nah, ini musim lalu ini statistiknya cukup impresif meskipun sekarang sudah 34 tahun ya. Ini dibuktikan dengan membawa Real Madrid menjadi juara Liga Spanyol, kemudian menjadi juara Liga Champions, dan statistik-statistiknya pun juga sudah memperlihatkan bahwa ini nih Benzema yang bakal jadi pemenang Ballon d'Or di 2022 sebagai top scorer Liga Champions musim lalu dengan 15 gol, lalu juga top scorer Liga Spanyol dengan 27 gol. Di samping itu juga Benzema kalau nggak salah musim lalu atau musim ini ya mendapat penghargaan pemain terbaik UEFA. Nah, dan juga di timnas sendiri berhasil mengantarkan menjadi juara UEFA Nation League ya, bersama timnas Prancis, dan juga terpilih sebagai man of the match di pertandingan itu di final. Nah, jadi poin-poin itulah yang sekiranya sudah membuktikan bahwa Benzema ini nggak punya lawan untuk menjadi pemenang dari Ballon d'Or 2022 ini, meskipun ada Sadio Mane di posisi runner up ya, menjadi runner up, kemudian ada De Bruyne juga di peringkat ketiga, lalu Lewandowski di peringkat keempat. Nah, Mas Raka, ini kan kita tahu ya kalau si Benzema ini dulu bisa disebut bayangan dari Cristiano Ronaldo ya. Nah, ini dari Cristiano Ronaldo juga mengucapkan atau mengapresiasi dan bahkan juga mengucapkan selamat kepada Benzema. Nah, ini apakah memang si Benzema ini layak? Apalagi tadi disebutkan umurnya udah 34 tahun nih, masa keemasan dia bisa dibilang kayak gitu nggak sih Mas Raka? Iya, bisa dibilang Benzema ini emang layak banget ya Mbak ya di usia 34 tahun, dan dia tercatat sebagai pemain kedua tertua nih Mbak ya yang meraih Ballon d'Or ya di usia 34 tahun seperti itu. Karena biasanya tuh Ballon d'Or tuh dimenangi oleh pemain-pemain yang di usia-usia muda nih.
contoh saja seperti Cristiano Ronaldo ya, yang waktu itu menjuarai atau menyabet penghargaan ini di usia yang masih 20 tahun waktu itu. Kemudian Lionel Messi pun juga seperti itu Mbak, di usia 19 tahun dia sudah bisa memenangkan trofi Ballon d'Or pertamanya. Sedangkan Benzema harus menunggu sampai 34 tahun ya untuk memenangkan trofi bola emas ini. Dan seperti yang dibilang Mbak Puspa tadi nih, emang Benzema ini sebelumnya menjadi kayak bayang-bayang ya, jadi bayangan lah seperti itu di Real Madrid ya. Sempat kalah bersaing ya sama Cristiano Ronaldo. Cuman selepas Cristiano Ronaldo pergi tahun 2018, Benzema nih langsung ya seakan-akan dalam tanda kutip nih Mbak ya, menggendong Real Madrid seperti itu. Dan dibuktikan dengan performa impresifnya. Kalau boleh Raka bilang sih paling impresifnya itu yang musim kemarin Mbak. Dan udah disebutin sama Anggi tadi. Ya emang statistiknya sebagus itu dan sangat layak lah untuk memenangi Ballon d'Or edisi kali ini kayak gitu. Berarti ibaratnya tua nggak jaminan, muda nggak jaminan, tua juga nggak jaminan. Yang penting usaha kerja keras ya dibuktikan oleh Benzema ini ya. Nah kalau itu kan perayaan dari Ballon d'Or-nya, selain itu ada Copa Trophy ini dimenangkan, aku belum baca sih Mbak ya, Mas Rama dan juga Mas Raka dan juga Mas Anggit. Selain Ballon d'Or itu ada penghargaan apa lagi sih? Maksudnya yang selain utama itu apa saja? Boleh disampaikan Mas Anggit? Ya, kalau di Ballon d'Or 2022 ini kan ada yang Ballon d'Or versi wanita ya, yang feminin ya, yang dimenangkan oleh kaptennya Barca wanita, yakni Alexia Putellas, yang menang back to back karena di edisi sebelumnya juga berhasil menjuarai juga, jadi juara bertahan ini. Oh, juara bertahan cewek ya? Iya, juara bertahan cewek. Lalu juga ada Copa Trophy, di mana Copa Trophy ini merupakan penghargaan bagi pemain muda berbakat ya, yang musim lalu dimenangkan oleh pemain Barcelona Pedri, dan yang musim ini dimenangkan juga oleh pemain Barcelona, diestafetkan ke juniornya ya, ini Gavi. Lalu ada Yassin Trophy, ini penghargaan untuk kiper terbaik yang dimenangkan oleh kiper Real Madrid Thibaut Courtois, mengalahkan Alisson Becker dari Liverpool dan juga Ederson Moraes dari Manchester City. Lalu ada juga ini mungkin dua penghargaan ini hitungannya penghargaan hiburan ya buat dua pemain yang tergolong bagus ya, untuk Gerd Müller Award ini kan sebagai pencetak gol terbanyak kalau nggak salah. Ini dimenangkan oleh Robert Lewandowski yang musim lalu berhasil menembus 50 gol. Lalu juga yang mau dibahas malam ini tentunya Mbak kayaknya ya, Socrates Award ini Sadio Mane. Yang baru di tahun ini. Baru. Ini untuk pemain yang memiliki jiwa sosial seperti itu. Itu si Sadio Mane ya? Sadio Mane. Iya. Nah ini Mas Raka tahu nggak sih kenapa kok si Ballon d'Or 2022 ini panitianya mencetuskan ya, ibaratnya Socrates Award ini dihadirkan di tahun 2022. Ini apa sih alasannya? Apakah jurnalis bola sport sudah menelisik ke situ? Kenapa kok sampai ada si Socrates Award ini di tahun ini, Mas Raka? Iya, kalau dari France Football sendiri sih belum memberikan keterangan resmi kenapa dibuat ya. Cuman kalau dari beberapa media luar negeri nih ya, dari media Inggris, Spanyol, dan media-media Eropa seperti itu ya Mbak ya, itu banyak banget yang bilang kenapa France Football ini Socrates diselenggarakan karena ini sebagai award atau penghargaan untuk pesepak bola yang aktif di bidang sosial dan kemanusiaan. Dan banyak banget sebenarnya, selain kita spill tadi udah di-spill sama Anggit ya, Sadio Mane ya pemenangnya ya. Sebenarnya masih banyak banget ya pesepak bola yang juga berkecimpung atau bergerak di bidang seperti itu. Walaupun kalau menurut Raka yang paling mencolok atau paling layak ya emang Sadio Mane ya, karena dia punya banyak banget bisa dibilang program gitu ya untuk negaranya Senegal seperti itu. Mungkin nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi soal itu ya Mbak ya, yang Socrates Award-nya. Iya, nanti kan saya mau nanya juga kenapa kok dari sekian banyak, padahal ada banyak orang gitu ya, misalnya pesepak bola, kenapa kok, apa sih yang menjadi nilai-nilai si Sadio Mane ya. Yes. Ini agak susah namanya nih, Sadio Mane ini kenapa kok, ini dia dari, kalau nggak salah dari Liverpool atau dari mana ya Mas si Sadio Mane ini? Kalau sekarang di Bayern Munchen Mbak, sebelumnya di Liverpool. Sebelumnya di Liverpool. Iya. Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke Sadio Mane, ini sebenarnya di award ini, di Ballon d'Or ini,
sebenarnya sudah berlangsung berapa lama sih? Saya kurang paham juga nih. Dan ini apakah memang menjadi tolak ukur pesepak bola dunia harus memperebutkan si award Ballon d'Or ini, Mas Anggit? Iya Mbak, Ballon d'Or ini sebenarnya sudah memasuki edisi 66 ya. Kalau ditarik ulur berarti sekitar 1950-an sudah ada. Cuman dulunya memang penghargaan ini sempat bergabung dengan FIFA. Nah, beberapa tahun belakangan mulai pecah kongsi dengan majalah Fresh Football sendiri yang memberikan penghargaan Ballon d'Or ini. Jadi lepas. Jadi FIFA punya penghargaan sendiri, lalu juga Ballon d'Or untuk sendiri. Dulu memang sempat bergabung, tapi jadinya pecah kongsi gitu. Nah, karena pecah kongsi ini dia membuat satu award yang baru yang tadi kita sebut-sebut ya, Socrates Award ya. Nah, ini kita akan bahas lagi Mas Raka dan juga Mas Anggit. Kita harus break sebentar ya, sahabat. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.